Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu kepemimpinan umat dalam Islam. Saudaraku sekalian, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban." Hadirin yang dirahmati Allah, Islam tentunya memiliki standar yang sangat tinggi dalam memilih dan menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Adapun karakteristik dan akhlak bagi seorang pemimpin, yang pertama dan yang paling utama yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 32, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Yang kedua, beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memimpin dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, adil. Pemimpin juga harus bersifat adil dalam keputusan, amanah, jujur, serta memiliki ilmu agar kebijakannya tidak menyesatkan rakyatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Pemimpin juga tidak boleh zalim, tidak boleh otoriter, dan tidak boleh menyesatkan rakyatnya. Pemimpin juga tidak boleh hidup mewah, karena biar bagaimanapun, pemimpin harus memikirkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya, larangan-larangan bagi pemimpin. Yang pertama, tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Kedua, dilarang menyulitkan rakyat. Jika menyulitkan, Allah akan mempersulitnya pula. Lalu, terdapat pula larangan-larangan bagi pemimpin dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama ialah dilarang meminta jabatan atau berambisi menjadi pemimpin. Dan yang kedua, harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang tidak sungguh-sungguh menyejahterakan umat tidak akan masuk surga bersama mereka. Itulah larangan-larangan bagi pemimpin. Lembaga-lembaga pendidikan masa Rasulullah. 1. Masjid, lalu rumah sahabat. 3. Sufah, lembaga pendidikan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah madrasah, yang kedua ada pesantren. Kebijakan sosial politik yang pertama kali Rasulullah terapkan di Madinah adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, membangun piagam Madinah sebagai konstitusi, serta menegakkan kesetaraan antar warga. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh Rasulullah seperti memfungsikan Baitul Mal, terus pendapatan nasional dan partisipasi kerja, kebijakan pajak, kebijakan fiskal berimbang, kebijakan fiskal khusus, dan kebijakan pengeluaran. Jadi kebijakan Rasulullah di Madinah mengajarkan kita bahwa pemimpin sejati adalah yang mempersatukan, bukan memecah, yang melindungi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini.